Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan bagaimana pembahasan tentang sejarah akidah dari dua kelompok, yakni kelompok Khawarij dan Syiah. Sebagaimana telah kita sebutkan, yakni kedua kelompok ini maksudnya adalah kelompok Syiah dan Khawarij. Mereka mulai muncul setelah pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Umat Islam pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu dan awal kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu, yakni yang dimaksud adalah pada tahun pertama masa jabatannya bersatu, umat Islam itu bersatu dan tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu terjadilah berbagai macam peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman radhiyallahu anhu sehingga setelah itu pun umat Islam berpecah belah. Ketika umat Islam berperang pada peperangan Siffin dan bersepakat untuk mengangkat dua juru runding, maka muncullah kelompok Khawarij yang menentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka meninggalkan Ali dan meninggalkan jamaah umat Islam menuju suatu tempat yang disebut Harura. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menahan diri dan tidak memerangi mereka. Beliau berkata, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kami wajib menunaikan hak kalian, yaitu kami tidak akan menghalangi hak kalian dalam harta fai dan tidak melarang kalian memasuki masjid. Sikap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti ini berlangsung sampai mereka menghalalkan darah dan harta umat Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib selaku khalifah kaum muslimin pada waktu itu, selaku khalifah umat Islam pada waktu itu, beliau tetap membiarkan mereka menunaikan hak-hak mereka, yaitu orang-orang Khawarij, sampai kemudian mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Mereka juga membunuh Abdullah bin Habbab. Mereka juga merampok ternak orang-orang muslim. Maka ketika itulah, pada saat itulah Ali radhiyallahu anhu mengetahui bahwa mereka lah golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahan Indonesianya, salah seorang dari kamu sekalian akan menganggap remeh solatnya dibandingkan dengan solat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, dan bacaan Al-Qur'annya dibandingkan dengan bacaan Al-Qur'an mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tidak melebihi kerongkongan mereka dan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busur. Ciri mereka, di tengah-tengah mereka ada lelaki yang tangannya pendek, pada tangan itu ada segumpal daging yang berbulu. Dalam riwayat yang lain, ia disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala.
Ini merupakan ciri-ciri Khawarij yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah dan juga memberitakan kepada umat Islam tentang apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Ali berkata, "Merekalah orang-orangnya. Mereka telah menumpahkan darah suci, merampok ternak-ternak umat Islam, lantas membunuh mereka." Beberapa waktu kemudian, Ali radhiyallahu anhu berhasil menemukan ciri-ciri kekhawarijan pada mereka. Setelah sebelumnya hampir-hampir tidak ditemukannya, maka ia pun, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, langsung bersujud syukur. Pada masa kekhalifahan Ali ini juga muncul golongan Syiah, tetapi mereka menyembunyikan faham mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan kepada para pengikutnya. Bahkan mereka terbagi menjadi 3 golongan. Jadi Syiah ini pada awalnya terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah golongan yang menganggap Ali sebagai ilah, sebagai Tuhan. Jadi mereka menganggap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Ketika mengetahui golongan ini, Ali radhiyallahu anhu membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu Masjid Bani Kandah untuk membakar mereka itu. Ada yang mengatakan bahwa Ali bersenandung, "Karena kulihat ini perkara mungkar, maka kunyalakan apiku dan kupanggil burung kunburku." Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahih beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu mendatangi dan membakar orang-orang zindiq. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya barang siapa yang murtad dari agama Islam, maka bunuhlah ia. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini menjadi pendapat sebagian besar para fuqaha, maksudnya para ulama ahli fikih, dan telah diriwayatkan pula bahwa Ali radhiyallahu anhu menunda hukuman itu 3 hari. Kemudian golongan yang kedua, golongan Syiah yang kedua, yakni golongan Sabbah atau golongan pencela. Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar tentang Abu Sauda, bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ali radhiyallahu anhu pun mencarinya. Ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencari Abu Sauda untuk membunuhnya karena telah mencela Abu Bakar dan Umar, tetapi Abu Sauda melarikan diri. Kemudian golongan yang ketiga dari Syiah, yakni golongan Mufaddilah, yakni mereka yang mengutamakan Ali radhiyallahu anhu di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar." Sebaik-baik umat ini setelah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar,
radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Jadi kaum muslimin sepakat dan ijma bahwasanya manusia yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu manusia yang terbaik setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ayahnya menjawab, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya lagi kepadanya, kemudian siapa? Kemudian ayahnya menjawab, Umar radhiyallahu anhu. Ada yang bertanya kepadanya, mengapa Anda berkata demikian sedangkan Anda termasuk golongan Syiah? Ia pun menjawab, seluruh penganut Syiah dulu memiliki pemahaman demikian. Ini pula lah yang diucapkan Ali dari atas mimbarnya. Apakah Anda tidak mempercayai ucapannya? Karena itulah Sufyan ats-Tsauri berkata rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mengutamakan Ali radhiyallahu anhu daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, berarti telah mendustakan kaum Muhajirin dan Ansor. Saya tidak berpendapat bahwa orang semacam ini mempunyai amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, saking pentingnya perkara ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian Umar radhiyallahu anhu. Memang demikian, ucapan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, seakan-akan yang ditujunya adalah Hasan bin Shalih bin Hayy, karena golongan Zaidiyah yang baik adalah golongan yang paling baik di kalangan Syiah Zaidiyah yang menisbatkan diri kepadanya. Akan tetapi pada masa itu orang-orang Syiah belum mempunyai jamaah, belum mempunyai imam, belum mempunyai wilayah, dan juga belum mempunyai kekuatan militer sendiri yang memerangi umat Islam. Hanya Khawarij lah yang mempunyai imam, jamaah, dan wilayah sendiri. Mereka menyebut wilayah mereka dengan Darul Hijrah atau negeri hijrah. Jadi orang-orang Khawarij menyebut wilayah mereka dengan sebutan negeri hijrah dan menganggap bahwasanya wilayah umat Islam lainnya sebagai darul kufur atau negeri kafir dan darul harb atau negeri perang. Allahu a'lam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah akidah dari Khawarij dan juga Syiah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.